kita ini itu cuma sepertiganya ya. dari mushaf Fatimah yang mereka punya. Besarnya dari sisi besarnya. Sepertiga dari mushaf Fatimah yang mereka punya. Terus isinya tidak ada satu huruf pun di Al-Quran kita berada di mushaf Fatimah itu. Oh. Dan yang mengatakan Al-Quran itu kurang walaupun satu huruf itu kafir menurut kesepakatan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang terkait masalah apakah Syiah itu kafir. Jadi teman-teman, banyak di kolom komentar yaitu orang-orang Syiah itu menanggapi tentang video-video saya yang saya bagikan. Wah, mereka itu katanya pengikut Ahlul Bait. Akhlak mereka itu mengikuti akhlak Ahlul Bait. Namun pada hakikatnya mereka itu di kolom komentar, wow, sangat istimewa sekali komentarnya ya. Dan saya tanggapi dengan senyum-senyuman saja. Nah, oke teman-teman ya. Jadi, kenapa Syiah ini ya bisa dianggap kafir? Yang pertama, karena mereka mempercayai Al-Quran di zaman sekarang ini adalah dirubah. Dan bahkan mereka itu menuduh Al-Quran yang sekarang ini yaitu dirubah oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah suatu fitnah terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian mereka mengkafirkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepakat para ulama, orang-orang Syiah ini mengkafirkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka merekalah yang kafir karena mereka telah mendustakan Al-Quran. Karena sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah ridho kepada sahabat Nabi. Dan para sahabat ridho dengan Allah. Maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai terikut-ikut dengan akidah mereka. Yaitu akidah yang menyimpang, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak mau panjang lebar. Dan saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait apakah Syiah ini kafir. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Apakah semua Syiah sekarang ini dinyatakan kafir, terkhusus Syiah di Iran? Ya. Syiah itu yang mengatakan Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin itu kurang. Ya. Dan mereka dalam riwayat tentang Al-Quran itu ada 10 riwayat orang Syiah. 10 atau lebih. Sebagian riwayatnya mengatakan Quran kita ini itu cuma sepertiganya ya. Dari mushaf Fatimah yang mereka punya. Besarnya dari sisi besarnya. Sepertiga dari mushaf Fatimah yang mereka punya. Terus isinya tidak ada satu huruf pun di Al-Quran kita berada di mushaf Fatimah itu. Allah. Itu riwayat mereka di dalam kitab mereka yang paling sahih. Kitab Al-Kafi. Al-Kafi. Ya, kitab Al-Kafi ini kalau kita ahli sunnah, kitab Al-Kafi ini Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari. Ya, kitab Al-Kafi mereka. Jadi kalau mengatakan Syiah, kata Al-Quran itu riwayat mereka yang paling sahih diakui oleh orang Syiah. Ya. Dan yang mengatakan Al-Quran itu kurang, walaupun satu huruf itu kafir menurut kesepakatan ulama. Nah, teman-teman dengarkan ya. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu kurang satu huruf, maka sepakat para ulama itu mengatakan bahwa orang itu adalah kafir. Namun, nyatanya di video saya itu banyak menampilkan pendeta-pendeta Syiah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu telah dirubah oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu, sama dengan mereka itu tidak mempercayai Al-Quran di zaman sekarang ini. Sepakat ulama mengatakan telah kafir. Oke. Mari kita lanjutkan. Mereka yang mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ahlul Bait saya. Ahlul Baitnya pun dia pilih dari Ahlul Bait yang tidak dikafirkan. Dalam sebagian riwayat cuma 3, sebagian riwayat ya. Sebagian riwayat dari sahabat tidak kafir ada selain Ahlul Bait. Ya. Dari orang-orang yang dikatakan pencinta Ahlul Bait seperti Salman Al-Farisi, Abu Dar, ya menurut riwayat mereka. Paling banyaknya 7 orang diperkecualikan. Oleh orang-orang Syiah. Yang lainnya mereka kafirkan sahabat. Dan mengkafirkan kebanyakan sahabat itu kafir menurut kesepakatan ulama.
Ya. Tuh. Iya. Yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tadinya berkeinginan begini. Setelah itu berubah keinginannya. Allah akhirnya melihat dia harusnya berkeinginan begini. Itu akidah al-bada. Orang-orang Syiah. Dan berakidah seperti ini itu cuma orang yang kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Yang mengatakan bahwa para sahabat atau musuh-musuh Ahlul Bait itu nanti akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Lalu Ahlul Bait juga dibangkitkan. Kemudian mereka menuntut balas dulu. Setelah itu baru terjadi hari kebangkitan. Nah, ini juga adalah kafir menurut kesepakatan ulama. Syiah yang mengakui hal yang seperti itu yang dikafirkan. Jelas ya? Iya, jelas. Itu yang dikafirkan. Nah, ini dari akidah kebanyakan Syiah Rafidhah. Dan umumnya Syiah sekarang, kalau dikatakan Syiah itu umumnya adalah Syiah apa? Syiah Rafidhah. Nah, ini banyak yang nggak mengerti tentang Syiah. Sekarang ribut-ribut masalah apa namanya orang-orang yang bisa membahayakan asas negara, ya karena ingin tidak mengakui misalnya kepemimpinan seorang pemimpin, ingin mendirikan negara sendiri seperti Hizbut Tahrir, seperti Daesh, seperti ISIS, Al-Qaeda, kan begitu? Ya mereka tidak tahu bahwa Syiah ini lebih bejat daripada itu. Tuh, dengarkan ya. Dan bahkan Syiah ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena apa? Kalau orang Yahudi sudah jelas orang Yahudi itu adalah kafir. Namun orang Syiah ini dia itu berpakaiannya itu sama seperti orang kaum muslimin. Tapi mereka itu hanya mengaku-ngaku sebagai Islam. Namun pada hakikatnya mereka itu memusuhi kaum muslimin, terutama adalah Sunni. Ya teman-teman, mereka itu memusuhi kaum muslimin terutama Sunni. Oke, mari kita lanjutkan. Syiah ini sepanjang Imam Mahdinya belum keluar, tidak ada pemerintah apapun yang syah di atas muka bumi. Iya. Semua pemerintahan itu tidak syah, pemerintahnya adalah kafir, semuanya halal darahnya, anak-anak perempuannya boleh dibunuhi, apa namanya anak perempuan, orang-orang perempuannya boleh ditawan, dijadikan sebagai budak-budak, dirampas hartanya, mereka itu dianggap sebagai lebih buruk daripada kera-kera dan babi-babi. Iya. Itu pemahaman orang Syiah, ada di buku-buku mereka. Iya, betul. Iya. Jangan tertipu dengan orang-orang Syiah. Nah, sekarang ini aja karena mereka merasa lemah, makanya muncul akidah taqiyah. Taqiyah, ya. Berbohong, taqiyah. Mereka itu kalau berbohong dapat pahala. Ya. Karena itu taqiyah itu adalah 9/10 dari agamanya orang Syiah. Taqiyah. Ya kalau tanya gini, enggak, kami harus seperti ini. Mukanya bagus di depan, bagus ngomongnya. Enggak, itu lisannya aja. Iya. Tapi di hatinya, wah, kena kamu, saya kibuli. Kibuli. Tapi memang benar ya teman-teman ya. Seperti yang di video saya sebelumnya itu ya. Itu apakah Syiah ini mengkafirkan sahabat Nabi? Tidak katanya. Ini kan aneh ya. Syiah Iran saja ya. Mereka itu mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Nah ini yang Syiah Indonesia kok tidak ini? Dari mana mereka belajar kan? Ya, itu adalah taqiyah mereka. Karena taqiyah itu adalah agama. Menurut mereka itu mendapat pahala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan jelaskan sedikit yaitu tentang keyakinan mereka itu ya, yaitu akidah-akidah mereka dan keyakinan mereka yang rusak ya. Yaitu yang pertama adalah Al-Qur'an yang dijamin keutuhan dan keasliannya oleh Allah Azza wa Jalla telah banyak berkurang dan mengalami banyak perubahan. Nah, ini kan bertentangan dengan Allah itu telah Allah yang menjaga Al-Qur'an ya. Jadi mereka malah mengatakan Al-Qur'an telah banyak perubahan dan ini adalah bertentangan dengan Al-Qur'an ya. Bahkan menurut mereka Al-Qur'an hanya sepertiga dari Al-Qur'an yang dipegang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimah. Nah, teman-teman ya. Lalu kalau ditanya mana Al-Qur'an yang mereka yakini yang lebih tebal ya. Lalu mereka menjawab Al-Qur'annya masih dipegang oleh Al-Mahdi, belum keluar gitu ya. Itu semestinya itu khayalan mereka, teman-teman ya.
Jadi mushaf Fatimah ini yang turun-temurun dibawa oleh para imam dan sekarang dibawa oleh Imam Al-Muntazar, yaitu imam yang mereka tunggu kedatangannya, yaitu Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi datang ya, itu akan membawa mushaf Al-Qur'an yang asli, yang mereka yakini, yaitu lebih tebal daripada Al-Qur'an yang kita pegang, yaitu Ahlus Sunnah. Ini keyakinan yang sesat mereka ya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali dengan penafsiran para imam 12. Jadi mereka itu mengatakan bahwa Imam 12 itu adalah maksum, sebagaimana Nabi dan Rasul. Coba, ini kan keyakinan yang kacau ya. Mana ada ya, orang yang maksum itu hanyalah para nabi ya. Nabi SAW maksum, namun mereka mempercayai Imam 12 mereka itu adalah maksum. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan tahtil, yaitu meniadakan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam konteks ini mereka termasuk kaum Jahmiyah ya. Kemudian yang keempat, iman dalam pandangan mereka adalah mengenal dan mencintai para imam. Ini ya, termasuk juga keyakinan yang keliru. Dan yang kelima, mereka menafikan takdir sehingga mereka termasuk golongan Qadariyah, kelompok yang tidak mengimani takdir ya. Kemudian yang keenam, mereka meyakini Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali untuk menggantikannya sebagai khalifah sepeninggalnya. Dan ini sudah pernah saya bahas. Jadi mereka itu meyakini ya bahwa setelah Rasulullah SAW itu wafat, maka Rasulullah SAW itu pernah mewasiatkan kepada Ali, nanti setelah sepeninggalanku, maka engkaulah yang akan menjadi khalifah. Namun orang-orang Syiah ini tidak meyakini bahwa seperti Abu Bakar yang menjadi khalifah, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhu. Maka mereka itu menghukumi tiga khalifah ini adalah khalifah yang tidak sah, dan khalifah ini adalah murtad, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman ya. Nah, itulah keyakinan yang keliru, keyakinan yang sesat mereka itu ya. Kemudian yang ketujuh, pengkafiran terhadap para sahabat Nabi dan berkeyakinan bahwa para sahabat Nabi telah murtad. Nah, ini ya, kecuali hanya beberapa orang saja dari mereka ya. Jadi orang Syiah ini mengkafirkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dan mereka tidak cukup di situ, mereka telah melaknat istri Nabi SAW dan menuduh istri Nabi SAW yaitu Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah sebagai wanita pezina. Dan Hafsah juga dilaknat oleh orang-orang Syiah Rafidhah ini. Dan yang ke-8, para imam 12 mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kaum Syiah menemsilkan sunnah dengan istilah segala yang berasal dari orang maksum, yang terjaga dari dosa kesalahan baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir, yaitu pembenaran. Menurut mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang menguasai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah teman-teman, orang-orang Syiah ini tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mereka itu mengikuti Ali bin Abi Thalib ya. Nah itulah keyakinan yang keliru orang-orang Syiah Rafidhah ini. Kemudian yang kesembilan, imamah kepemimpinan kaum muslimin hanya dipegang oleh imam 12. Mereka mencela dan tidak mengakui khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman ya, jadi mereka itu hanya meyakini yang menjadi imam ataupun yang menjadi khilafah itu harus imam 12, yaitu misal Ali bin Abi Thalib dan sampai yang lainnya. Kemudian yang ke-10, para imam memiliki sifat maksum, terjaga dari kesalahan mereka, tidak pernah lupa dan selalu mengetahui apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi mereka itu mengatakan bahwa imam-imam mereka itu maksum sebagaimana para nabi dan rasul ya, yang mengetahui hal yang belum terjadi maupun akan terjadi. Para imam akan kembali ke dunia setelah kematian mereka, demikian pula ahlu sunnah. Mereka kemudian akan membalas para sahabat menyalib Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu dan menegakkan hukuman zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka. Nah, ini adalah keyakinan keliru. Mereka ini nanti kalau Imam Mahdi mereka keluar, mereka akan menghukum Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, dan istri Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Ini kan akidah yang konyol, keyakinan yang keliru ya. Jelas-jelas adalah keyakinan keliru. Sahabat Nabi SAW itu dijamin masuk surga ya. Kenapa mau disalib ya? Dan istri Nabi SAW ya, Ibunda Aisyah juga ya, katanya mereka akan menegakkan hukuman zina terhadap Ibunda Aisyah ya. Astagfirullah. Padahal Allah telah mensucikan Ibunda Aisyah. Dan kelak Ibunda Aisyah akan bersama Nabi SAW di surga. Ini malah orang-orang Syiah ini dengan khayalan mereka
mereka mengatakan nanti kelak mereka akan menegakkan hukuman zina terhadap Ibunda Aisyah. Astagfirullah ya. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak lagi ya keyakinan mereka itu tentang taqiyah juga ya. Dan saya tidak bisa semua sampaikan. Mungkin ini bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.